Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, anak-anakku semua, anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Arum. Kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Jangan lupa ya like and subscribe channel Arum Wijaya Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ke-6. Alhamdulillah, kita ternyata sudah memasuki pembelajaran di hari terakhir pada subtema 1. Semoga kalian sudah memahami semua materi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana, serta kalian menuangkan dalam peta pikiran. Oke, kalian sudah siap? Selalu semangat belajar dari rumah. Teman-teman, kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Nah, nanti ketika kalian berolahraga bersama Pak Guru Olahraga, terapkan juga pengamalan hidup rukun dalam perbedaan ya. Hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran tentang menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, serta menuangkannya dalam peta pikiran. Oleh karena itu, kalian simak baik-baik teks berikut. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Setelah kalian membaca teks tadi maupun mendengarkan, kalian bisa membuat peta pikirannya ya menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, mari kita ingat kembali kata tanya untuk membuat peta pikiran pada teks bacaan. Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. 3. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. 4. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan hal tempat terjadinya suatu peristiwa. 5. Mengapa? Kata tanya mengapa
digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. 6. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, setelah kalian memahami macam-macam kata tanyanya, mari kita tuangkan dalam peta pikiran. Ini adalah peta pikiran yang bisa kalian gunakan untuk membuat pertanyaan. Dan tentu saja dengan pertanyaan itu nanti kalian dapat menemukan informasi penting dalam bacaan. Bu Arum contohkan ya. Yang pertama siapa? Siapa yang mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan? Nah, kalian pasti bisa menjawab kalau begitu informasi pentingnya. Apa informasi pentingnya? Siapa yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan? Abdul Latif Hendra Ningrat. Betul sekali. Seperti itu ya teman-teman. Contoh yang lain. Apa tugas pengibar bendera? Tentu saja tugas pengibar bendera adalah mengibarkan bendera merah putih. Atau mungkin apa tugas Abdul Latif Hendra Ningrat? Tugas Abdul Latif Hendra Ningrat adalah sebagai pengibar bendera merah putih. Kalian bisa menambahkan kata tanya yang lain dan menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Oke? Alhamdulillah, pembelajaran sudah kita laksanakan. Semoga materi yang sudah kalian simak melalui video pembelajaran ini akan memudahkan kalian mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu Guru. Jangan lupa, jangan hanya dipelajari teorinya saja, tetapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.